Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Baik, karena Ustadz juga sudah hadir, insya Allah kita akan mulai kajian pada malam hari ini berkaitan dengan materi Al-Islam. Saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Insya Allah Ustadz sudah hadir bersama kita, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Tulus, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, suaranya kecil Ustadz. Oh ya. Harus dari mana ya? Halo? Baik, insya Allah sudah. Baik, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai macam karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk menambah ilmu kita, masih berkaitan dengan Islam. Tema kali ini Islam sebagai pedoman hidup. Kalau kita masih ingat materi yang terakhir kemarin tentang Syumuliyatul Islam, maka Syumuliyatul Islam ada dari aspek waktu, zamannya itu juga menyeluruh, tempatnya menyeluruh, ya. Kemudian ajarannya itu juga menyeluruh. Disyaratkan kemarin seperti bangunan, ya, ada fondasinya, kemudian ada puncaknya, dan ada strukturnya. Kalau dirangkum semuanya, maka kemarin kita kaji bahwa semua adalah Islam itu sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Jadi melihat dari peta-peta kemarin itu, Islam sebagai pedoman hidup itu ya mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya sisi-sisi tertentu pada kehidupan kita. Ini yang masih menjadi problem kebanyakan masyarakat itu. Masing-masing sudah merasa Islam, umpamanya dari mulai yang paling awal sudah merasa Islam ketika KTP-nya Islam, gitu. Namanya Islami atau namanya Arab, gitu, dan merasa Islam. Ya. Ada naik lagi, dia sudah mulai sholat 5 waktu, sudah merasa sudah menjalankan Islam secara keseluruhan. Itulah seterusnya. Padahal itu baru bagian kecil dari Islam sebagai pedoman hidup. Maka insya Allah kita akan melihat Islam sebagai hidup seperti apa dalam materi ini. Silakan lanjutkan. Slide-nya. Oh, sudah kurang jelasnya. Ya, jelas.
Jadi di sini kita lihat ada 10 sisi Islam sebagai pedoman hidup. Ini pun juga masih merupakan poin-poin dasar. Masing-masing dari poin-poin ini ya masih panjang, masih luas untuk dibahas. Tapi paling tidak menggambarkan kepada kita betapa luasnya ajaran Islam dan bagaimana kehidupan manusia ini memang semuanya diatur oleh Islam. Ya. Jadi ada hidup bersamaan dengan hidup itu semua sudah ada aturannya di dalam Islam. Dimulai dari Minhajul Hayat al-I'tiqadi, ya, dari aspek keyakinan ini yang paling mendasar. Ketika kita hidup di alam dunia ini, kita sudah dibekali oleh fitrah yang selalu dibawa oleh setiap manusia, fitrah mengenal Tuhannya itu. Nah, di sana itu diatur masalah bagaimana berkeyakinan. Kalau tidak mengikuti ini nanti orang keyakinannya bisa macam-macam. Ya. Kalau orang Islam mestinya keyakinannya satu. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ketika umpamanya juga ada ayat udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah ke Islam secara menyeluruh, jangan ikuti setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi selain keyakinan Islam, ya, keyakinan yang lurus, yang benar, akidah yang benar, nanti di tengah-tengah kehidupan kita itu banyak tawaran-tawaran, keyakinan-keyakinan yang lain. Keyakinan yang benar ya satu, tauhid. Ya. Yang lain-lain itu tidak benar. Tapi bisa jadi karena dikemas sedemikian rupa, kadang-kadang orang itu tergiur dari sistem keyakinan yang ada. Nanti etikot ini ya termasuk mengenal Allah, ya, tentang wahdaniyatullah, sifat-sifat Allah, ya kan, dan seterusnya. Itu namanya etikoti. Jadi pedoman hidup dari aspek keyakinan. Ini yang mendasar nih. Jadi kalau ini salah, wah ini depan yang belakang-belakang ini nggak ada artinya apa-apa. Kalau keyakinan belum benar, tauhid belum benar, syahadat belum benar, maka yang lain-lain itu menjadi tidak ada artinya, atau malah ya, tidak sambung. Inilah yang kemudian Rasulullah itu selama 13 tahun, ya, 13 tahun di Mekah itu kebanyakan itu membentengi ini, membuat landasan ini. Karena memang keyakinan orang jahiliyah itu sudah porak-poranda. Porak-poranda dari sudah jauh dari asal dari fitrah yang dibawa oleh manusia. Dan sudah dibalik-balik ya. Yang jahiliyah itu dianggap benar karena turun-temurun dari nenek moyang. Nah, malah yang asli, yang fitrah yang kemudian selama ini hilang itu ya tidak mudah mereka menerimanya. Bahkan diperjuangkan yang salah itu jahiliyah itu diperjuangkan luar biasa. Ada perang karena mempertahankan jahiliyah, ya kan? Ada menghina orang Islam, mencemooh orang Islam, menuduh orang Islam, itu semuanya sebenarnya karena ingin mempertahankan
keyakinan nenek moyang yang sudah salah. Yang pertama. Nah ini untuk yang etikat ini orang tidak boleh taklid, tidak hanya mengekor. Harus berdasarkan keyakinan betul, hati itu hati. Nah untuk kesana itu diperlukan perenungan dari mulai yang paling sederhana sampai yang jelimet-jelimet gitu. Yang paling sederhana umpamanya kalau ada hewan atau kalau ada telapak kaki hewan, berarti itu ada hewan yang lewat. Kan sederhana sekali. Tidak mungkin ada telapak hewan, apalagi di padang pasir ya, itu nampak sekali itu. Ada tanda telapak hewan, masa nggak ada hewannya? Nah ini alam ini semua adalah ciptaan Allah. Masa ada alam nggak ada yang menciptakan? Itu namanya perumahan itu. Sebenarnya namanya pencipta dan yang cipta masih beda. Itu logika itu. Menggunakan logika. Yang menciptakan berarti tidak sama dengan yang diciptakan. Kemudian yang menciptakan itu ya satu, ya. Kalau yang menciptakan itu banyak itu nanti masing-masing sang pencipta akan sering berdebat gitu. Ada dalam ayat apa itu, maka masing-masing akan merasakan bahwa sayalah yang menciptakan. Seterusnya. Padahal itu tidak terjadi. Kalau terjadi konflik Tuhan, namanya, ini mengandai-andai saja. Ini maka akurasi kehidupan itu menjadi porak-poranda. Ya, Tuhannya aja berantem apalagi ciptaannya. Tapi nyatanya, faktanya itu dunia ini sangat akurat sekali. Ya. Semua sangat satu dengan yang lain itu saling bersinambungan, saling menguatkan, dan sangat akurat. Matahari sangat akurat. Terbenamnya bulan sangat akurat. Tenggelamnya dan munculnya. Begitulah seterusnya. Etikot ini supaya betul-betul menjadi landasan. Nanti juga akan memberikan pengaruh kepada sisi yang lain. Kalau sudah etikotnya, akidahnya, keyakinannya itu benar, maka akan mempengaruhi pada yang lain-lain. Tapi kalau begitu akidahnya belum fix, belum clear, mau didorong-dorong untuk ibadah susah, mau disuruh-suruh akhlaknya baik juga susah karena memang belum klik gitu. Karena akidah yang benar itu menggerakkan, dinamis, bukan pasif. Akidah yang benar itu menggerakkan orang untuk belajar, menggerakkan untuk ibadah, menggerakkan untuk baca, menggerakkan untuk berjuang, menggerakkan untuk infak. Itu kalau benar. Baik, ada terakhir nih tentang etikat ini. Ada satu fenomena yang sangat sangat aneh. Fenomena apa? Ada orang itu ahli dalam bidang tertentu. Wah, semuanya tahu ya. Adalah pokoknya ahli dirgantara, itu ahli fisika, ahli apa. Tahu semuanya. Sampai kalau dalam akademik sampai jadi profesor dalam bidang tertentu. Nah, ketika orang sudah punya posisi keilmuan dalam bidang tertentu, dia tahu banyak, yang aneh itu malah tidak kenal Tuhannya. Tidak kenal dirinya dan tidak mengenal siapa yang membuat aturan-aturan dalam suatu bidang ilmu itu asalnya. Ini kan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini supaya kita jangan sampai merasa puas. Alhamdulillah saya sudah iman begini. Nah, itu banyak hal yang harus dikaji mendalam. Sampai ada ilmu yang namanya khusus ilmu kalam. Ada ilmu kalam. Kalau secara rata-rata itu ilmu kalam itu bicara. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Karena di situ itu memang banyak pembicaraan. Gitu. Maka kadang-kadang
satu pembicaraan dengan moyang kanan itu terjadi pertentangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah akhlaki. Jadi bagian yang sangat penting di dalam Islam itu adalah faktor akhlak. Bahkan kemarin sudah kita singgung juga, core dari ajaran Islam itu akhlak. Jadi tingginya atau core-nya itu adalah akhlak. Bagaimana Rasulullah mengatakan ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Seolah-olah malah Rasul itu tidak suruh bawa apa-apa, tidak ada akidah, tidak apa, akhlak. Karena ini puncaknya. Core-nya ajaran Islam itu pada akhlak. Kemarin sudah kita singgung. Ibadah itu memproses iman, akidah menjadi akhlak. Nah, di sini ketika Minhajul Haya, istilah Minhajul Haya ngatur akhlak, itu telah dirinci juga. Bagaimana terbentuknya akhlak itu, gitu kan? Bagaimana iman itu menghasilkan akhlak? Bisa kita singgung kemarin antara lain dengan ibadah, kan? Ibadah. Dan akhlak itu juga sangat luas, sebagaimana kita sangat luas, akhlak itu juga sangat luas. Seluas sumuliyatul Islam itu, seluas dengan nilai universalitas Islam itu. Kalau dirinci akhlak pada siapa saja. Kalau bisa jadi kalau saya tanya ini, kalau maunya ya seharusnya memang ada dialogis tapi ada waktunya ya. Jadi kalau maunya saya tanya, kalau ada kata-kata akhlak itu yang terbayang itu mengatur siapa? Mengatur atau mengatur manusia dengan siapa? Mengatur manusia dengan siapa? Nah, itu. Coba sekali-kali kita coba sekarang ini. Coba masing-masing tulis di chat ya. Kalau mendengar akhlak itu, maka yang terbayang itu mengatur manusia dengan siapa? Coba. Silakan, ada yang jawab nggak? Saya yakin ada ya. Silakan. Jadi kalau ada ketika akhlak itu mengatur manusia dengan siapa? Nah, dengan Sakolek, oke. Oh ini pasti Evan. Yang lain coba. Ini sambil ngetes nih sebenarnya. Sedang pada aktif apa enggak gitu ya. Muhtad dengan Allah, dengan sama manusia, dengan makhluk lain, bagus. Haruki Ujayanti. Dengan sesama, oke, ya beda tak? Dengan sesama. Berarti manusia dengan sesama manusia. Yang lain coba. Dengan seluruh makhluk. Nah, ini seluruh makhluk ya. Seluruh makhluk. Oke. Dengan pencipta dan ciptaan Allah. Nah, ini lu juga oke. Tujuh saja. Kalau ada 32 nih yang hadir. Dengan orang tua, ya, orang tua. Oke. Jadi kan kita jadi tahu kan? Jadi tahu. Bisa jadi semua benar ya. Udah sampai 10 saja lah, 2 lagi lah. Tunggu 2 lagi. Wah, sudah mentok nih lawan. Jadi masih 20 berapa? Dari 32 dan 24 masih belum menulis, menjawab itu. Padahal nggak perlu pulpen ya, nggak perlu pulpen, nggak perlu kertas. Itu.
Dengan sama makhluk dan khalik Ustaz. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Siapa yang mau menggugurkan kifayah nih? Silakan, kalau pertanyaan 9 saya nggak akan meneruskan. Nah, termasuk dengan diri sendiri. Hebat sekali. Luar biasa. Baik. Jadi kalau dirangkum semua, benar semua. Tapi benarnya harus bareng-bareng gitu ya. Jadi memang sering kalau akhlak itu mungkin yang terbaca oleh publik secara cepat itu dengan manusia ya, atau dengan sama makhluk gitu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi termasuk tekot itu di sana juga ada akhlak sebetulnya. Jadi praktisnya atau secara apa namanya? Jadi akhlak itu juga universal, sebagaimana Islam itu universal, karena inti Islam itu adalah akhlak. Maka akhlak itu juga universal gitu loh. Jadi dengan siapa saja? Dengan Allah, jelas. Kemudian dengan manusia. Manusia itu dari Rasul, dengan orang tua, dengan guru, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Itu semua manusia itu. Semua manusia. Manusia mukmin, manusia kafir, gitu kan. Itu dari Allah, Rasul, manusia yang paling ini ya Rasul ya kan. Ini berakhlak dan Rasul, orang tua. Terus siapa lagi? Apa cukup hanya akhlak Allah dan manusia? Enggak. Tadi ada juga dengan semua makhluk. Semua makhluk itu apa? Coba saya akan tanya. Kita perlu berakhlak dengan setan enggak? Ah, ini dia. Nah, itu dia. Sekarang jawabannya ya atau tidak deh. Ya atau tidak? Oh ya, bagus, bagus. Ya, ya harus berakhlak dengan setan. Perlu, ini perlu saja ini ya, bukan ya, ini perlu. Terus, namun tempatkan sebagai musuh. Bagus nih, bagus. Terus, ini 5 sajalah, 2 lagi wes. Ya. Supaya ada interaksi gitu ya. Soalnya nggak lihat kepalanya, ya, lihat duduknya gimana ya, sebenarnya jawabannya saja. 2 lagi jawabannya. Perlu berakhlak dengan setan apa tidak? Wah, rupanya berat juga kalau 5 orang jawab. Nanti perlu dievaluasi nih. Siapa yang nggak pernah jawab itu perlu ditelusuri kenapa ya, Bang? Nah, satu lagi perlu saja itu ya. Satu lagi ya antara iya dan perlu. Berakhlak kepada setan sesuai tuntunan agama, yaitu sebagai musuh. Ya, oke, baik. Jadi sudah terjawab sebetulnya. Betul. Jadi kita harus berakhlak dengan setan, ya. Caranya yaitu memposisi setan sesuai dengan posisinya bagi manusia itu. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kalian, maka posisikan setan itu sebagai musuh. Loh, emang ada orang yang memposisikan setan nggak musuh? Ada. Malah jadi teman, gitu. Contohnya gimana? Nah, saya kira ini sudah banyak dipahami ya. Kalau ada laki-laki perempuan lain jenis, laki-laki perempuan ya, bukan muhrimnya berduaan sembunyi-sembunyi, maka yang ketiga adalah setan. Nah, itu malah dipanggil setan untuk berteman. Bahkan kalau ada istilah atau anak muda benar apa enggak, kalau belum nendang, kalau sudah berdua belum nendang, terus minum gitu ya, minum yang mabukan, terus itu nanti. Itu. Sekarang umpamanya mungkin ada yang sudah masuk ke setan, tapi ada. Nah, setan itu
kita tahu semuanya kan, bahwa setan itu ada setan dari jin, ada dari manusia. Kan? Terus apa namanya? Kecuali itu juga kepada jin, kan juga ada kepada jin. Nah, kepada jin. Ya. Kalau ditanya nanti lama ya kalau semua ditanyakan. Jadi contoh akhlak dengan jin itu gimana? Kalau tadi kan secara umum setan posisikan sebagai musuh. Ya. Jadi orang-orang yang sudah sifatnya seperti setan itu juga harus berbuat musuh gitu pada level tertentu. Jin umpamanya ya, maka kita tidak boleh umpamanya buang air di bawah pohon rindindang. Itu ada dua aspek di situ. Dengan alam juga harus berakhlak. Terus yang spesifik namanya, mohon maaf, buang air di lubang di tanah, nggak boleh. Atau di pohon besar yang kemungkinan di situ ada jinnya. Nah, itu yang jin. Jadi berakhlak dengan setan, dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan ada juga tumbuh-tumbuhan kan. Yang tumbuh-tumbuhan harus dijaga itu tumbuh-tumbuhan. Tidak sembarang motong dan seterusnya gitu. Ada itu kan. Terus dengan hewan apalagi kan. Irhamu secara umum ada irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama gitu kan. Itu akhlak ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu akhlak? Nah, itu. Akhlak itu apa? Nah, ini penting nih. Ya, nanti sampai seberapa ada masalah nih, sudah jam berapa. Sekarang coba akhlak itu apa? Dengan satu kata itu akhlak itu apa? Satu kata saja. Akhlak itu apa dengan definisikan dengan satu kata? Atau maksimal dua kata lah. Perilaku. Nah, nanti ada perilaku itu bahwa nggak apa-apa. Terus perbuatan ya. Oke, perilaku perbuatan. Top tindakan spontan. Nah, dibagus terus. Yang spontanitas. Boleh cukup ya, kebiasaan. Oke. Jadi akhlak itu sebetulnya sebelum menjadi perilaku, sebelum jadi tindakan dari sikap itu, akhlak itu adalah sikap hati. Sebelum jadi tindakan dia adalah sesuatu yang sudah dalam hati. Kalau Imam Ghazali itu mendefinisikan itu hayatun rasikhatun fin nafsi tasdurul af'al bisuhulatin min ghairi takallufin wala takayyuf. Artinya apa? Akhlak itu adalah sifat yang sudah tertanam di dalam hati. Saya katakan tadi sikap hati. Sudah dalam hati itu yang sudah dalam hati kemudian keluar di dalam perbuatan. Dan keluarnya dengan mudah. Tadi spontanitas itu betul itu. Salah satunya spontanitas keluar dengan mudah itu tanpa dibuat-buat. Tanpa direkayasa. Ya, itu akhlak. Jadi semakin kaya di dalam hati ini nilai-nilai kebaikan di dalam hati, maka itu yang keluar. Kalau di sini ini buruk, ya keluarnya yang buruk gitu. Nah ini yang maka untuk sampai kepada akhlak harus melalui proses panjang. Tadi ada pembiasaan semuanya itu. Jadi namanya sekarang apa ya? Contoh namanya salah satu akhlak itu umpamanya tawaduk. Tawaduk itu sendiri sudah sikap hati ya. Jujur. Nah, antara jujur sebagai akhlak dengan jujur rekayasa itu akan kelihatan dalam perjalanan waktunya itu, ya kan? Jadi namanya tawaduk. Ada orang anak muda nih, contohnya
mahasiswa atau apa namanya pemuda sudah waktunya nikah maunya kan, terus umpamanya wah dia udah ngincer seseorang dan seseorang itu maunya anaknya kiai maunya lah, anaknya ustadz ya, nggak usah mengaitkan dengan saya ya, itu pokoknya ada orang yang ingin ngincer anaknya kiai atau ustadz atau balik. Wah dia sudah pakai strateginya apa? Strateginya kalau lewat depan rumah itu, mau ke masjid depan rumahnya itu, permisi, assalamualaikum, permisi Pak Haji. Kalau ketemu, mohon maaf, saya mau lewat. Bahkan mungkin menundukkan dan seterusnya. Nah, suatu saat ada peluang, terus melamar umpamanya, terus diterima, jadi suami istri anaknya. Nah, ketika jadi menantunya, ya, bisa jadi pelan-pelan itu sifat tawaduknya itu udah hilang. Karena udah tujuannya udah tercapai, kalau udah dapet ya udah. Nah, itu namanya bukan akhlak gitu. Apalagi kalau sudah sampai akhlak yang ikhlas. Ikhlas itu paling berat itu, ya akhlak ikhlas itu. Karena itu memang masalah hati. Gak bisa diucapkan. Surat ikhlas saja, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan surat ikhlas. Mana itu ada ikhlasnya di dalam? Gak ada kan, gak ada kata-kata ikhlas, hanya namanya surat ikhlas. Tapi gak ada a'udzu birabbil ikhlas kan gak ada. Tapi ya surat Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya, surat Ali Imran ada Ali Imrannya, surat Lahab ada Lahab ada, terus masih ada. Jadi umpamanya Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru bitasabbur. Yang namanya ilmu itu harus dipelajari. Saya dapat ilmu, belajar menghafal, mengulang-ulang, meneliti, diskusikan. Jadilah ilmu. Begitu juga innamas sabru bitasabbur. Untuk bisa sabar itu harus latihan sabar. Ini contoh penting tadi ada yang jawab spontanitas itu penting. Jadi umpamanya ada orang kena musibah. Saya ingat dulu pernah ada di Sleman ini, salah satu SMK di Sleman itu mengadakan tur, kalau nggak salah ke Jawa Timur itu, kecelakaan. Banyak yang meninggal. Itu sampai di televisi itu ada seorang orang tua yang anaknya meninggal, ibu anaknya meninggal itu nangis, mengeluh, seterusnya berontak, bahkan menyalahkan Allah. Kenapa Allah itu nggak adil? Kenapa tidak saya saja? Kenapa anak saya yang meninggal? Anaknya meninggal juga dia. Nah, kalau orang seperti ini, kemudian umpamanya setelah 1 minggu dinasehati, Bu, kalau ibu nangis terus nggak akan pulang juga putra ibu. Umpamanya kan? Enggak ini. Umpamanya sebulan setelah dinasehati, iya sekarang saya sudah sabar. Bukan itu yang namanya sabar. Jadi apa yang namanya sabar? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika hentang pertama. Ketika orang tiba-tiba mendengar orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, kakak, adiknya meninggal, terus langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dalam hati nyambung. Nah, itulah sabar. Kalau sudah lama baru ya sudah sabar. Kan ada juga itu ya kisah. Ada seorang ibu, suaminya atau saudaranya meninggal, terus meraung-raung di atas kuburan. Kemudian ada orang datang menghampirinya. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu begitu? Sabarlah. Sabar. Apalagi itu. Sabar. Kamu ini nggak merasakan
Kamu bisa aja ngomong sabar, tapi saya ini gimana? Ya kan? Akhirnya orang itu nggak sadar itu, terus akhirnya ditanya, kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu saya. Saya adalah Rasul. Wah, setelah itu diajari gitu. Akhirnya sabar. Bukan itu yang sabar. Jadi inas sabru inas sotmatil ula, dan kesabaran itu atau akhlak secara umum itu ada kaitannya dengan iman yang pertama tadi. Ya, itikad itu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah suluki. Suluki tingkah perilaku itu sebetulnya ya akhlak juga itu kan. Wujud daripada akhlak itu suluki itu. Suluki itu. Ya. Nah, baik. Jadi itu akhlak dalam wujudnya itu adalah suluki. Asalnya dalam hati. Nah, ini yang mungkin cara yang memahami atau merefleksikan adalah syu'uri. Jadi Islam itu juga mengatur syu'uri, perasaan. Ada aspek perasaan dalam ajaran Islam itu. Kita dipandu dalam berasa. Dipandu di dalam berasa, dalam merasakan. Rasa iman itu ya, rasa iman. Contohnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Jadi sesungguhnya iman itu, orang mukmin itu bersaudara. Maka buatlah, islahlah, perbaiki hubungan saudara kalau ada yang bertikai, bercerai-berai, dan seterusnya begitu. Berkonflik dan seterusnya itu. Jadi manusia muslim itu harus punya perasaan ukhuwah. Siapa yang saudara kita? Semua orang mukmin. Seorang mukmin di mana saja? Ya di mana saja. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Prancis, ada yang Palestina. Jadi kalau ada saudara kita itu dibantai, dijajah, diblokade, dirampas, dihina, nah, itu nggak bisa orang Islam itu diam. Kalau pasif itu namanya syuurnya itu belum diatur oleh Islam. Syuurnya, perasaannya itu. Rasa-rasa itu ada rasa Islami dan rasa non-Islam. Ada sebagaimana akidah, ada kafir, ada muslim, itu ya. Akhlak ada mazmumah, ada mahmudah. Syuur juga begitu, rasa itu. Maka sampai Rasulullah SAW laisa minna lam yahtamma bi amril muslimin. Jadi, bukan termasuk golonganku, golongan umat Muhammad, pengikut Muhammad, orang yang tidak memikirkan urusan orang muslim. Tidak bisa pasif gitu. Sama-sama melihat berita di televisi umpamanya, ada pembantaian, ada pembunuhan orang Islam umpamanya. Yang satu hanya menikmati berita itu, tapi yang syuurnya ini sudah Islam, ya ada berontak kalau itu orang Islam. Kenapa ini? Bagaimana cara membelanya? Bagaimana hati? Paling tidak hati ini sudah nyambung gitu, nyambung. Syuur itu. Ini perlu dilatih ini, perlu ada latihan. Seperti tolong menolong itu berangkatnya kan dari syuur. Jadi ada orang sekarang ini sering terjadi ada kecelakaan di jalan itu yang syuurnya itu bagaimana memoto, mengabadikan peristiwanya, bukan menolongnya gitu. Bawahnya begitu. Kalau standarnya orang Islam kecuali ukhuwah itu adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang Islam itu dengan
orang kafir tegas, dengan orang Islam itu kasih sayang. Nah, ini ada fenomena orang Islam itu sebaliknya. Kalau dengan orang kafir itu chemistry sekali, akrab sekali, saling membantu, malah dengan orang Islam itu malah asyidda, kejamnya bukan main. Nah, ini. Ya, sama orang Islam malah selalu bully, selalu macam-macam gitu ya. Nah, ini syukur. Yang ke-1, 2, 3, 4, 5, tarbawi, ya kan? Jadi ada sistem dalam Islam yang mengatur tentang tarbawi, tentang pendidikan. Pendidikan itu, ini dipakai istilah pendidikan, karena pendidikan itu beda dengan pengajaran. Jadi kata seorang ulama namanya Ar-Raghib Al-Asfahani, itu mengatakan bahwa at-tarbiyatu islahul ghair wa riayatih. Jadi yang namanya tarbiyah, mendidik itu adalah memperbaiki orang lain dan membimbingnya. Memperbaiki dan membimbingnya. Jadi kalau hanya mengajarkan, sekarang saya menyampaikan sesuatu kepada antum semua, ya ini lebih baik taklimnya, tarbiyahnya ya mungkin ada satu sedikit. Tapi kalau maunya ini berkelanjutan, seperti Rasulullah mengajari para sahabat, mendidik para sahabat di Al-Arqam, Ibn Arqam, pertemuan terus, kan? Terus di mutaba'ah, diarahkan, dan seterusnya, itu tuh tarbiyah. Jadi ini yang harus memperhatikan seperti ini, lembaga-lembaga pendidikan itu ya, lembaga pendidikan itu harus mendasari dalam pendidikannya, kurikulumnya, strateginya dan macam-macam itu harus berangkat dari nilai-nilai Islam yang sudah memang di sana ada nilai tarbiyahnya. Rasulullah itu adalah al-murabbil awal. Rasulullah adalah al-murabbi al-awal, pembina pertama, pionir pembina itu. Dan luar biasa kan? Dalam waktu relatif singkat itu sudah menghasilkan orang-orang seperti Abu Bakar. Masya Allah. Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, sudah sepuh, sudah tua. Tapi begitu masuk Islam, ya, mengkader para sahabat yang lain itu orang-orang yang siap terjun ke medan perang. Dan lagi Umar tahu semua kan orang yang paling benci kepada Rasul. Bencinya udah ketulungan sampai sudah merancang untuk membunuh Rasul. Tapi begitu Islam dididik oleh Rasul berubah ya 180 derajat dari pembela utama dari Rasulullah SAW. Itulah tarbiyah. Jadi nantinya tarbiyah itu terkoneksikan dengan yang sebelumnya tadi semua. Terkoneksikan mentarbiyah etikodi, ya, tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah sulukiyah, syu'uriyah itu melalui tarbiyah. Kalau hanya ilmu saja, ngafal saja, ya itu baik, tapi nggak cukup itu. Seorang murabbi itu perhatian kepada yang dididik itu luar biasa. Bahkan sampai doanya seorang kiai ya, mendoakan santrinya nggak pernah berhenti, bahkan ketika khutbah pun dibawa. Semuanya di khutbah kedua, Allahumma ja'alna wa auladana wa talabidana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil dhair. Sampai dibawa khutbah, ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami dan murid-murid kami supaya menjadi orang-orang baik. Jangan jadikan mereka orang-orang yang tidak baik. Sambung hati itu hati. Dan tarbiyah itu asalnya hati. Ya, urusan hati tadi akhlak kan gitu ya. Baik, kemudian istimai, aspek sosial. Ya. Sosial. Ada sistem sosial di sana dalam Islam itu. Dari mulai yang besar ada zakat, ada infak, ada sedekah, ya kan? Bahkan sampai ada hadis
Barang siapa yang tidur, malam tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya ada yang lapar, bukan kelompok, bukan umatku. Laisa minna man bata syab'an wajaruhu ja'i. Bukan termasuk golongan orang yang tidur malam itu dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya itu lapar. Ini juga termasuk interaksi sosial ya, sama muslim, terus ada muslim, ada non-muslim. Asalnya itu semua harus baik pada siapapun, muslim tidak muslim. Kecuali kalau memang orang yang di luar Islam itu memusuhi kita. Asiasi politik. Politik juga diatur dalam Islam. Masa ngatur wudhu nggak ngatur negara? Itu kan aneh juga. Wudhu itu diatur. Buang air diatur. Masa negara dibiarkan? Nggak mungkin. Itulah Islam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil. Allah memerintahkan kepada kalian supaya menunaikan amanah. Nah, ini yang jadi pemimpin nih. Kalau menghukum sesuatu, maka hukumnya harus adil. Atur kan? Termasuk memilih pemimpin. Dari mana kita belajar siasah? Dari mana kita belajar? Nah, sudah mau selesai nih. Saya ingin satu kata. Dari mana kita belajar politik? Tulis. Mohon maaf nih. 3 saja lah sudah, nanti teruskan. Ini kan 22 tadi yang tanya. Coba 3 orang menjawab dari mana kita belajar politik yang Islami. Sirah Nabi, oke. Satu lagi. Al-Quran dan Sunnah, wah mantap. Satu lagi. Sirah Nabi dari para ulama. Gak ada yang salah, itu gak ada yang salah. Tapi maksud saya akan pas potong kompas. Dari mana? Dari sholat. Sholat jamaah. Sholat jamaah kan harus ada imam. Yang jadi imam kan tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Siapa yang layak jadi imam? Kata Rasulullah, "Faliya ummukum akra'ukum." Yang menjadi imam kalian dia orang yang paling baik bacaannya, Qur'annya, hafalannya, dan seterusnya. Kalau banyak sama yang Qur'annya baik, naik lagi pengetahuan hukumnya dan seterusnya. Ya, nanti terakhir kalau semua jamaahnya mungkin para ulama semua ya, ada masjid jamaahnya semua ulama semua. Siapa yang jadi faliyahum akbarukum? Adalah yang menjadi imam kalian itu adalah yang paling senior, yang paling tua. Ada aturan. Itu adalah pendidikan politik, cara memilih pemimpin. Walaupun nanti pemimpin di luar sholat tidak persis seperti itu, tapi adalah yang terbaik. Yang terbaik dari yang baik. Gitu kan. Kalau semua jelek ya, yang jeleknya yang paling sedikit. Gitu kan. Bukan hanya itu. Kalau sudah ada yang terpilih jadi imam, ya, itu makmum jangan beri cek kosong. Pokoknya kita kan sudah punya imam, terserah imam lah. Terserah Anda, kita ikut saja, nggak bisa. Makmum itu harus punya daya kritis. Ya, kritik ya, daya kritik. Kalau imamnya salah, betulkan. Kebanyakan ruku atau kurang rukunya, kita betulkan. Subhanallah. Kalau bacaannya salah, betulkan. Nah, sementara imam harus self-kritik juga. Imam itu harus self-kritik. Jadi, harus mengkritik diri sendiri. Coba kalau ada imam keluar angin yang membatalkan
wudu ya, tapi nggak ada baunya, nggak ada, baunya nggak ada, kan? Suaranya nggak kedengerin. Kalau dia terus melenggang saja, nggak usah dihentikan sholatnya dia, nggak ada yang tahu. Tapi Allah gimana? Allah kan tahu. Bahaya itu menanggung dosanya semua. Dia harus keluar kalau salah itu keluar dari posisi imam, keluar memberikan isyarat supaya depannya belakangnya itu, makanya pendidikan politik lagi. Yang di belakang imam itu adalah second man. Tidak sembarang orang berdiri di belakang imam. Karena ketika ada darurat itu seperti tadi itu, maka yang maju menggantikan adalah orang belakangnya. Nah, terus lagi sebelum memulai sholat harus sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sunnah. Memastikan barisan itu rapi, tidak ada kosong ya, seperti sekarang ini ya, kita jadi renggang-renggang gitu. Asalnya kan harus itu juga ada nilai filosofinya. Kalau asalnya dalam kondisi normal, kalau ada jamaah, ada lubang yang kosong dari soft itu, maka di situ setan. Nah, masyarakat gitu juga, masyarakat itu jangan sampai ada lubang-lubang. Semua diketahui masyarakat itu, tangga kita siapa, depannya siapa, belakang siapa. Nah, kalau ada apa-apa, karena sering terjadi ada tetangga ternyata untuk menimbun narkoba, nah, itu namanya tidak suatu masalah yang tidak. Ada lagi yang diajarkan dalam sholat jamaah yang bukan politik itu sensitivitas sosial. Sensitivitas sosial. Apa itu wujudnya? Orang mau sholat jamaah ke masjid itu supaya pakaian yang bagus, pakai harum-haruman, menghindari bau-bau yang busuk, jengkol, apa itu, supaya dihindari. Yang sensitivitas sosial. Yang bau mungkin nggak merasa, tapi sampainya itu, auzubillah minasyaiton. Minasyaiton tapi bau jengkol saya rasanya. Ya apa gitu kan. Nah, jadi kalau orang bisa merenungkan makna sholat itu sensitif terhadap orang lain, artinya menjaga perasaan orang lain, jangan sampai terganggu. Karena orang Muslim itu al-muslim man saliman muslimuna min lisani wa yadayhi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain tidak terganggu. Ada yang selalu mengganggu itu dalam kehidupan orang Islam, mengganggu apa? Langsung saja rokok gitu kan. Rokok itu udah merusak diri sendiri, mengganggu orang lain kan. Maksudnya tidak layak orang muslim yang apalagi yang sholat berjamaah. Baik, kemudian iktisadi, ekonomi ya jelas. Itu ada satu ayat ya, ayat terpanjang itu adalah semua bicara tentang iktisad, tentang ekonomi. Ya. Jadi apalagi zakat itu ada kaitannya dengan ekonomi. Orang yang paling pernah dicintai oleh Allah adalah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Dan Allah senang kalau orang itu bekerja dengan tangannya sendiri. Apalagi kalau pebisnis, ya, pedagang itu nilainya sangat tinggi sekali di hadapan Allah SWT. Kalau hadis bukan at-tajir as-saduq yukhsaru ma'as-siddiqin wasyuhada was-salih. Artinya apa? Pedagang yang jujur, nggak punya apa-apanya, jujur saja itu, pedagang jujur ya, tentu punya iman ya. Itu akan dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para salih dari akhirat. Nah, alas sekali militer. Nah, dikiranya nggak ada konsep militer dalam Islam luar biasa di dalam Islam. Umpamanya ya ini, contoh saja. Peperangan dalam Islam itu nggak boleh sembarangan diserang. Yang diserang itu ya orang-orang yang memang angkat senjata. Orang sipil nggak boleh. Perempuan nggak boleh. Anak-anak nggak boleh. Bahkan tidak boleh sembarang karena alasan perang itu merusak tumbuh-tumbuhan. Nggak boleh.
kalau harus memenjarakan musuh itu walaupun orang kafir sekalipun, harus di dalam penjaranya itu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya kan sering dalam sejarah itu banyak orang-orang kafir yang dipenjara oleh orang kaum muslimin itu justru masuk Islam di penjara. Oh, kisah-kisah yang modern itu kayak umpamanya Prancis menjajah di Aljazair. Bahkan yang terakhir itu ya, misionaris Prancis yang kemudian disandra berapa 3,5 tahun, kemudian berbagai upaya Macron itu mendatangkannya dengan tebusan macam-macam itu, ternyata ketika di bandara dia bilang saya muslim, sudah terima. Jadi militer itu. Kemudian al-jinai tentang hukum ya, khususnya pengadilan. Jadi hukum pidana khususnya itu. Jadi bagian dari Islam adalah persoalan hukum, termasuk hukum pidana. Dan hukum pidana dalam Islam itu telah dirinci. Pembunuhan, pokoknya segala yang membahayakan kehidupan manusia, itu kan dari mulai agama, konstitusi syariah itu agama, pertama ya, agama, terus jiwa, harta, akal dulu ya, agama, jiwa, akal, harta, kehormatan ini ya, ini selalu yang dilindungi Islam. Dan kalau ini dilanggar, aturan-aturan yang menyangkut melindungi semua ini, itu sudah ditentukan di dalam ajaran Islam. Namanya masalah agama ada haddur riddah, hukum bagi orang murtad itu sudah aturannya sudah jelas. Dan di dalam jiwa ada kisos, ya. Kemudian di dalam akal, kaitannya merusak akal, minuman khamr yang memabukkan sudah ada juga. Kemudian harta, melindungi harta itu juga sudah as-sariqu was-sariqatu, pencuri sudah ada. Kehormatan, ya, nuduh zina sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuan. Baik itu, rahmatullah, yang mudah ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.